negeri permai ini, berjuta rakyat bersimpan duka, anakku rusak sekolah, pemuda desa tak. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua teman-teman yang ada di kantor BPJS Cabang Jakarta Selatan. Hari ini 6 November 2014, kami dari Relawan Kesehatan Indonesia Kota Jakarta Selatan akan mengadakan aksi massa. Mengapa kita aksi ke kantor BPJS Jakarta Selatan? Karena kita menemukan begitu banyak masalah pelaksanaan JKN yang diimplementasikan di rumah sakit, dan kita juga menemukan beberapa peraturan yang tidak logis yang akhirnya mengintimidasi masyarakat karena mereka belum siap untuk melayani masyarakat. Kultur mereka masih korporat, mereka masih siap sebagai perusahaan, bukan pelayan masyarakat. Betul tidak? BPJS curang, 33 BPJS curang, 123 BPJS curang. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Semangat Bu! Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi ada informasi dari mereka bilang katanya mereka, pegawai mereka terganggu dengan aksi kita. Kita berisik, Kalau nggak mau keganggu, mereka takut kalau kita aksi di sini ada warga yang mengumpul sini mendengar kecurangan-kecurangan mereka. Mereka takut dengan alasan mereka tidak konsentrasi mengerti. Toh selama ini tidak ada aksi pun mereka kerja mereka tidak maksimal. Buktinya apa? Antrian dari pagi sampai sore. Antrian dari pagi sampai sore. Warga belum tentu dapat mereka urusi. BPJS ini penuh kecurangan dan penuh kecurangan. Mereka selalu begitu di bawah jaminan sosial. Tapi ternyata apa? Mereka pakai dengan asuransi sosial. Banyak kasus-kasus contoh warga, terutama Jakarta Selatan, dalam pengurusan BPJS ini selalu ditolak. Selalu otak-atik dilempar ke sana sini. Salah satu contoh kasus kemarin ada di Kelurahan Kawajati. Seorang ibu melahirkan peserta BPJS itu ditolak. Karena apa? Karena dengan alasan anaknya belum peserta BPJS. Si orang tua sudah mengurus, tapi sampai di sini apa? Mereka bilang ada peraturan baru dan kepesertaannya itu anaknya itu tidak termasuk dalam itu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut kenapa ada peraturan baru. Untuk peraturan barunya seperti apa? Ini adalah bentuk-bentuk kecurangan sebenarnya Ibu. Hari ini kita berkumpul di gedung Badan Pelaksana Jaminan Sosial yang oleh pemerintah ditunjuk sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap jaminan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Tapi apa nyatanya di lapangan yang terjadi, kawan-kawan? Bahwa BPJS hanya bernafsu mengumpulkan premi dan mengumpulkan iuran dari rakyat Indonesia, tapi tidak pernah peduli dengan kualitas pelayanan. Kita banyak lihat di rumah sakit, masih banyak peserta yang menggunakan JKN, tapi masih dimintai uang. Masyarakat yang tadinya menggunakan Askes, obat yang dijatah sebulan, dengan adanya JKN sekarang hanya dijatah 4 hari. Ditambah lagi saat ini keluar surat edaran yang konyol dari BPJS tanpa pengakuan regulator. Kementerian Kesehatan tidak tahu, Dinas Kesehatan tidak tahu apa bunyi surat edaran itu, kawan-kawan. Surat edaran yang menyatakan bahwa kartu jaminan kesehatan baru bisa berlaku setelah 7 hari dilakukan pendaftaran dan validasi. Yang namanya orang sakit itu tidak bisa direncanakan.
Yang namanya orang sakit itu tidak bisa dicita-citakan. Seandainya hari ini kita daftar dan besok kita sakit karena takdir Allah, maka BPJS melepas tanggung jawab sesuai surat edarannya karena kartu baru berlaku setelah 7 hari dalam pendaftaran. Ini jelas-jelas penipuan dari BPJS. Mengapa mereka tega menipu bangsanya sendiri? Karena BPJS lahir dari program titipan Bank Dunia yang bernama reformasi keuangan dan reformasi birokrasi, yang tujuannya adalah mewajibkan negara berkembang menyediakan cadangan devisa untuk membantu recovery kapitalisme Amerika dan kapitalisme Eropa yang sedang bangkrut. Indonesia sebagai bangsa yang miskin dipaksa oleh negara-negara maju untuk membantu menyehatkan keuangan negara-negara maju yang sekarang tengah bangkrut. Apa buktinya? Buktinya pertama, di Undang-Undang BPJS ditetapkan bahwa BPJS berhak menginvestasikan uang yang sudah dikumpulkan dari masyarakat, tapi tidak ada aturan investasinya itu berupa apa. Tidak ada aturan investasinya harus di mana. Ini menunjukkan bahwa BPJS hanyalah badan yang mengelola jaminan sosial, tapi sesungguhnya adalah untuk mengelola uang sedang negara berkembang untuk membantu recovery kapitalisme di Eropa dan Amerika. Ini menunjukkan bahwa BPJS adalah lembaga penipu. Jangka waktu pembuatan kartu jaminan 3 kali 24 jam. Jika lewat dari 3 kali 24 jam, maka rakyat tidak ditanggung melalui jaminan kesehatannya. Rakyat menjadi pasien tunai, rakyat menjadi pasien umum. Tapi ketika keluarga Dr. Fajri sakit 10 hari lebih di ICU, tapi oleh BPJS Dr. Beno menjamin dari awal sampai akhir, padahal itu tidak sesuai dengan Permenkes nomor 28. Tapi ketika Pak Romli, warga Jati Padang yang hanya tukang bakso, istrinya melahirkan, JKN-nya telat 4 hari, langsung digugurkan oleh BPJS. Ini menandakan bahwa BPJS betul-betul curang. BPJS penuh dengan kolusi. Ketika keluarga direksi yang sakit, maka dijamin. Tapi kalau rakyat yang sakit, harus menurut sesuai dengan peraturan. Mandiri kelas 1 yang membayar iuran 60.000, tapi ketika sakit, dia turun kelas menjadi kelas 3. Tapi BPJS tidak pernah menindak tegas rumah sakit. Inilah salah satu bentuk fraud yang dilakukan oleh BPJS. Kecurangan diantaranya dilakukan dengan kong kali kong dengan rumah sakit untuk menjaga dana BPJS tidak habis terpakai. Untuk apa ketika dana itu tidak habis terpakai, kawan-kawan? Dana itu akan menjadi dana bacaan di elit politik. Direktur BPJS akan mendapatkan, menteri-menteri kesehatan akan mendapatkan, menteri sosial akan dapat bacaan dari dana sisa tahunan BPJS. Anggota dewan juga akan mendapat jatah. Yang sengsara adalah kita. Karena apa? Perbedaannya ketika Jamkesmas dikelola oleh Kementerian Kesehatan, uang ada di kas negara. Ketika KJS dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, uang ada di kas daerah. Ketika akhir tahun ada sisa anggaran, maka sisa anggaran itu akan kembali ke kas negara dan akan terakumulasi dengan anggaran yang baru pada tahun berikutnya, sehingga anggaran jaminan kesehatan semakin lama semakin besar. Berbeda dengan yang sekarang, ketika uang diserahkan kepada BPJS, sisa anggaran akan menjadi sisa hasil usaha. Sisa anggaran akan menjadi sisa hasil keuntungan mereka untuk bagi-bagi. Teman-teman tahu berapa gaji direktur BPJS? Teman-teman tahu berapa gaji direktur BPJS sebulan? 100 juta.
300 juta kawan-kawan. Kita di sini bukan untuk tontonan, tapi kita menolak praktik-praktik BPJS yang jahat. Bahwa saat ini BPJS adalah bukan badan untuk kesejahteraan sosial, tapi untuk mengutip dana-dana dari rakyat untuk kepentingan mereka sendiri, terutama direktur-direktur dari BPJS. Kalau kita masih mengikuti kemauan mereka, itu artinya kita tunduk dengan para perampok iuran rakyat. Kita katanya, berapa gajinya Dokter Beno? Dokter Beno, berapa gajimu per bulan? Apa upayamu menyelamatkan rakyat yang dipasui di rumah sakit? Kau telah menolak tukang bako, tapi kau telah menyetujui keluarga Dokter Fajri, Direktur Pelayanan di BPJS Pusat. Kita akan mengajukan tindakan Dokter Beno ke pengadilan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Data-data sudah kita miliki, pasien yang ada di rumah sakit yang merupakan keluarga direktur. Ini bukti bahwa pejabat melakukan kolusi, pejabat melakukan diskriminasi terhadap Permenkes nomor 28 tahun 2014. Akan lebih baik jika Dokter Beno di sini berdialog dengan kita, biar semua di sini tahu kebutuhan dari BPJS. Benar tidak? Di Undang-Undang Kesehatan, jaminan kesehatan adalah hak. Tapi di BPJS kita harus bayar premi dulu, baru kita mendapatkan hak. Itu adalah penjahat. Benar tidak teman-teman? Bagaimana tidak kawan-kawan? Setelah kebijakan baru yang keluar, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Nasional, bahwa kartu JKN berlaku setelah 7 hari kawan-kawan. Ini artinya namanya barang pencabut jiwa seseorang kawan-kawan. Kalau hal ini terus dibiarkan, maka rakyat Indonesia yang akan terus jadi tumbal kawan-kawan. Sementara mereka menikmati hasil dari uang rakyat. Ini namanya penipuan, jelas-jelas penipuan kawan-kawan. Oleh BPJS bukannya masyarakat saja, tapi teman-teman TNI, teman-teman Polri pun dirugikan. Karena mereka akan dipotong dalam perbulannya di setiap gaji mereka. Dan sekali lagi, BPJS itu adalah titipan asli. BPJS itu adalah konsep SDM yang ditetapkan Indonesia merupakan bagian dari konsensus Washington yang dibebaskan dalam bentuk KOI antara IMF dan Pemerintah Indonesia pada saat itu. Dan sekali lagi, BPJS adalah titipan asli untuk kami. Dan pada saat itu, pada saat periode tahun 97 dan 2002 dalam masalah sesuatu undang-undang yang mengatakan suatu berita, salah satu bidang kesehatan adalah USDM dan BPJS. Dan kasus itu bukan oleh Megawati sebagai presiden saat itu dengan Bank IMF. Maka kebetulan USDM. Jadi sekali lagi, BPJS adalah perangkat uang rakyat, bukan badan penjamin kesehatan rakyat. Kalau memang hari ini kepala BPJS sudah mau turun, kami tetap bertahan di sini, kami tetap menunggu sampai kepala BPJS ini mau menemui kami. Kalau kita melihat berapa dalam per bulan keuntungan BPJS yang didapatkan oleh BPJS itu sendiri, dalam per bulan sekitar 600 juta, kalau per tahunnya 600 triliun. Itulah uang-uang atau pajak keuntungan yang dicabut oleh rakyat Indonesia. Rakyat lagi-lagi menjadi korban. Negara tidak punya tanggung jawab. Negara hari ini melepaskan tanggung jawabnya sebagai pelindung rakyat. Selain kita sedang berupaya untuk memastikan pelayanan kesehatan yang bagus, yang layak dan manusiawi bagi seluruh rakyat Indonesia, kita juga akan menyampaikan beberapa fakta di lapangan bagi seluruh peserta BPJS, bagi peserta baik yang PBI, peserta bantuan iuran maupun yang mandiri. Pertama apa? Persoalan kesehatan di Indonesia saat ini
yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya adalah BPJS. Bukan lagi Dinas Kesehatan, bukan lagi Kementerian Kesehatan, bahkan Presiden. Tapi BPJS, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial dalam bentuk kesehatan. Yang menjadi persoalan, peserta diwajibkan menjadi rakyat Indonesia, diwajibkan menjadi peserta BPJS minimal 3 hari. Jika melewati 3 hari dari masyarakat yang sakit, tidak akan di-cover biayanya. Contoh, jika ada keluarga, semua keluarga dari peserta yang melahirkan, paling lama 3 hari harus selesai di rumah sakit, selebihnya harus bertanggung sendiri. Tahu buat apa BPJS? Satu. Yang kedua, cesar, melahirkan dengan cara cesar maksimal 7 hari. Jika masih pendarahan, jika ada yang masih dirawat dalam apa namanya intensif atau di ICU, selama 7 hari jika tidak selesai, silakan pergi atau enggak bayar sendiri. Lalu apa BPJS? Kalau BPJS mempersiap kita ingin sehat, ya ada yang lebih sehat. Akan tetapi harus itu disampaikan bahwa BPJS bukan sekedar jaminan untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat, akan tetapi asuransi ya sama seperti yang kita pahami saat ini dengan asuransi swasta lain. Itu yang kedua. Sakitnya di kantong, dokter Reno. Dan yang ketiga, yang perlu diketahui, berapa lama rakyat ngurus BPJS? Berapa lama? 2 minggu. 2 minggu baru selesai. Tapi kalau ada waktu izin, mungkin 3 hari. Bayar 300.000. Nah, itulah hal-hal yang menjadi perhatian kita, bahwa persoalan kesehatan rakyat tidak bisa diberikan, tidak bisa disampaikan oleh baca jaminan sosial. Negara harus tanggung jawab, negara harus mengambil alih. Sebagai warga membayar pajak, mulai pajak pendapatan suami kita dipotong melalui gaji bulanan, bayar pajak rokok, satu rokok kira-kira Rp375, kalau sebungkus mungkin sekitar 3.000. Itulah subvensi rakyat terhadap negara. Lalu apa tanggung jawab negara pada rakyat? Jika kesehatan saja masih harus rakyat bertanggung jawab sendiri. Itu persoalannya. Bubarin negara. Maka dari itu, karena yang bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang SDSN, BPJS menjadi penyelenggara jaminan sosial dan kesehatan, maka berbuat baiklah. Jangan sampai ada yang mengantri. Bagaimana jika ada yang urgen? Bagaimana ada saudara kita yang kecelakaan? Jika tidak kamu BPJS. Belum lagi, tidak semua obat ditanggung, tidak semua penyakit ditangani. Saya mau tanya, pilih mana, BPJS atau KJS Jakarta? Pilih mana, BPJS atau Jamkesmas yang pernah dulu? Tidak pernah ribet, tidak pernah susah, cukup membawa KTP, cukup membawa KK, kita bisa berobat, kita bisa sehat. Setiap bulannya harus membayar angsuran ke BPJS. Pertama-tama kita harus ngantri dari subuh sampai siang sampai sore. Betul. Setelah kita mengatur, warga kita ada yang sakit. Padahal peserta kita adalah untuk membayar kelas 2. Tapi kenapa setelah kita sakit di rumah sakit, alasannya apa? Ruang ICU penuh, ruangan penuh. Kita harus lari kemana ini? Untuk menyelamatkan warga, kita bawa rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya. Ujung-ujungnya kenapa Pak? Kita harus ke rumah sakit yang harus membayar. Untuk apa uang rakyat yang sudah kita bayarkan setiap bulannya? Kita bila-bila kerja siang malam untuk membayar anak-anak kita untuk mendapat jaminan kesehatan. Padahal jaminan kesehatan ini adalah hak seluruh rakyat Indonesia yang dijamin oleh negara. Rakyat sudah membayar, tapi kenapa di rumah sakit harus membayar juga? Apakah ini betul-betul BPJS benar-benar kecurangannya untuk rakyat? Haruskah kita lawan? Kawan-kawan, yang harus kita ingat, bukti dan paling nyata di depan mata kita
bentuk kecurangan dari BPJS adalah mereka tidak pernah bisa menyesuaikan janji mulut mereka yang sudah diiklankan di TV dan di media cetak. Ketika masyarakat mendaftar, apakah masyarakat langsung mendapat kartu? Ketika masyarakat sudah membayar iuran dan kartu sudah jadi, apakah kartu itu bisa langsung digunakan ketika sakit? Tidak, karena harus menunggu 7 hari. Di mana logikanya? Di mana logika pelayanan terhadap masyarakat? Ini adalah akal-akalan dari BPJS untuk mengamankan dana yang sudah mereka kumpulkan agar di akhir tahun nanti mereka bisa bagi-bagi. Mereka bisa beli mobil baru. Mereka bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Mereka bisa berlibur ke luar negeri bersama keluarga di akhir tahun. Karena apa? Tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang BPJS yang mewajibkan sisa anggaran kembali ke kas negara.